Ridwan Kamil yang roasting dan menjelek-jelekan Bertrand Peto. Nah ini gimana tanggapan Abang sebagai kuasa hukum dari Ruben sendiri? Iya, jadi ini terkait dengan masalah stand up comedy ya. Ya. Jadi memang kemarin itu pagi-pagi Ruben sudah mengirimkan video ke saya itu yang isinya adalah adanya suatu stand up comedy lawakan yang dilakukan oleh seseorang yang materinya kebetulan yang dijadikan materi itu lawakan itu adalah keluarganya Ruben ya, Onsu ya. Nah, jadi kalau saya melihat dari isi lawakan itu ini sebenarnya sudah nggak pantas ya, karena ini kan negara Indonesia ini kan negara timur, budaya timur yang masih tabu kalau kita menjadikan orang itu sebagai objek lawakan kita, apalagi ini keluarga ya. Nah, jadi di sini saya melihat bahwa unsur pencemarannya itu ada ya berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, unsur yang berkaitan dengan masalah kesusilaannya juga masuk ya, karena kan di situ kan juga ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ciuman kan begitu ya. Nah, jadi ini sama sekali tidak mendidik ya. Lawakan itu sebenarnya bisa dibuat lucu dan mendidik. Kalau ini kan tidak. Kita menjadikan orang lain sebagai objek lawakan kita lucu, tapi tidak lucu buat orang yang dijadikan objek ya. Nah, kalau memang tadi misalnya itu lawakan 2 orang, 3 orang di atas panggung yang kemudian memang itu adalah salah satu bagian dari skenario lawakan mereka dan itu ada kesepakatan, mungkin itu lain ceritanya. Meskipun sebenarnya kalau secara pendidikan tidak baik juga kita mempertontonkan body shaming sebagai lawakan kita, walaupun kita setuju, karena masyarakat yang menilainya kan itu kan bisa berbeda-beda reaksinya ya. Nah, ini juga seperti itu. Bagaimana seorang anak dijadikan bahan lelucon terkait dengan masalah kedekatannya dengan ibunya dan kemudian dikaitkan lagi dengan bapaknya, ini sebenarnya tidak pantas. Dan kalau misalnya kita melihat dari sisi hukum juga bahwa pencemaran nama baik itu kan timbulnya itu kan juga ada syarat subjektivitasnya ya. Unsur subjektivitas itu adalah ketika seseorang sudah merasa nama baiknya dicemarkan, maka unsur pencemaran itu sudah mulai ada ya. Nah, karena pencemaran itu dilakukan melalui media elektronik, maka mungkin akan lebih tepat dan dekat dia ke Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ya. Nah, kan kita lihat tuh lawakannya tuh banyak orang kan yang mendengarkan kan, ada suara tertawa, kemudian itu juga menjadi suatu postingan yang viral yang disaksikan oleh banyak orang. Jadi unsur pencemarannya itu sudah masuk kalau saya lihat ya. Nah, jadi meskipun memang Ruben belum ada perkataan apapun ke saya, hanya masih kirim data, kirim video, dia minta saya keep agar itu bisa kita pegang. Mungkin pada waktu yang tepat Ruben juga mungkin akan mengambil suatu sikap kan untuk mengambil langkah berikutnya terhadap apa yang dilakukan oleh stand up comedy ini. Apakah langkah berikutnya ke depannya juga akan ada rencana melaporkan hal ini ke kantor polisi? Nah, ini yang saya belum bicara lebih jauh ya terkait dengan masalah langkah hukum itu ya. Tapi memang apa langkah lain yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan hak kita secara hukum? Ya, masa kita mau debat di publik kan nggak mungkin juga ya. Jadi memang yang satu-satunya pilihan untuk melakukan perlindungan atas setiap tindakan-tindakan yang melawan hukum terhadap kita ya pasti kita akan melakukan yang namanya itu laporan ya. Tapi memang belum ada pembicaraan ke arah sana. Tapi kalau memang misalnya pada waktunya dianggap ini sudah kelewatan, mungkin langkah yang akan diambil adalah langkah hukum dengan melaporkan orang yang menjadikan keluarganya Ruben Onsu sebagai bahan lawakan dalam stand up comedy. Nah, cuma kan kita nggak mau terburu-buru, nanti kesannya Ruben kok norak banget, sedikit-sedikit lapor, tapi bagaimana lagi gitu loh. Kalau nggak ditanggapin orang jadinya dengan leluasa melakukan penghinaan yang terus-menerus dengan berbagai macam cara kan gitu, nggak ada henti-hentinya. Kalau misalnya kemudian kita melakukan upaya hukum, dianggap bahwa sedikit-sedikit kok lapor. Jadi memang ini suatu dilema juga. Tapi memang yang paling tepat adalah untuk mempertahankan hak kita dari setiap perbuatan yang nggak terpuji seperti itu adalah dengan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Apakah sejauh ini pihak dari Tuan Remin juga sudah minta maaf kepada Ruben? Sampai dengan hari ini saya belum mendapatkan informasi apapun dari Ruben dengan adanya permintaan maaf dari pihak yang melakukan Ruben dan keluarga sebagai bahan di stand up komedinya ya. Dan kita sebenarnya tidak mengharapkan ada permintaan maaf ya. Kalau saya bilang ya yang kita harapkan sebenarnya jangan jadikan lagi keluarga ini menjadi objek
ya objek apapun yang membuat keluarga ini merasa tidak nyaman kan begitu ya. Nah, tapi kalau memang misalnya kemudian ada perbuatan yang dilakukan seperti apa yang dilakukan saat ini, kita juga berpikirnya bahwa penyelesaian yang paling baik itu kan adalah penyelesaiannya secara melaporkan kepada pihak berwenang ya. Karena kalau nanti misalnya kemudian pilihan kita adalah tetap berdamai secara kekeluargaan, efek jerahnya nggak muncul. Kita lapor ke polisi aja orang nggak jerah. Ya apalagi kalau misalnya kemudian ada orang yang melakukan tindakan yang seperti ini, terus kemudian kita damai gitu ya. Besok ada lagi, damai lagi. Nah jadi akhirnya orang akan menjadikan ini sebagai terus-terusan objek yang membuat mereka merasa nyaman kan, karena nggak ada efek apapun. Saya kira seperti itu dia. Bang, ini kan di berita kan si Ruben kan juga membalas. Jadi pihaknya Ruben membalas video yang tentang Ridwan itu bang. Nah atas perbuatannya Ridwan itu. Nah menurut abang, apakah yang dilakukan Ruben sejauh ini sudah tepat untuk membalas di sosmed itu sendiri? Sebenarnya kan begini ya, kalau dikatakan membalas kan, kalau saya melihatnya sih itu bukan suatu sikap membalas ya, karena kan balas membalas itu juga suatu hal yang nggak bagus ya. Tapi paling tidak sebelum langkah-langkah lebih jauh diambil oleh Ruben seperti yang tadi saya katakan, karena kalau sikit-sikit lapor juga itu juga masyarakat juga melihatnya wah ini norak nih kan gitu ya, seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi untuk tidak membiarkan adanya hinaan-hinaan yang dilakukan oleh seseorang dalam tayangan stand up comedy tersebut, mungkin memang salah satu cara yang paling efisien dan paling mudah untuk mengcounternya terlebih dahulu, yaitu dengan membuat tayangan tadi itu ya, membuat postingan tadi itu. Jadi sebenarnya itu hanya untuk seperti kalau dalam pemberitaan seperti hak jawab lah, ya, agar paling tidak itu mudah-mudahan bisa menjadi suatu hal yang mereda dulu atau mengerem dulu ya apa yang sudah terjadi. Tapi kita akan pertimbangkan mungkin lebih lanjut kalau memang misalnya hal itu juga tidak terlalu efektif dari video yang kita buat tadi itu, mungkin ya Ruben akan punya pemikiran yang lain untuk melakukan langkah-langkah yang lain. Tapi saya yakin Ruben pasti juga tidak akan mau kalau misalnya kemudian dia terkesan sedikit-sedikit lapor kan gitu ya. Nah, tapi kalau memang misalnya nggak bisa dihindari ya mau tidak mau, dan itu bukan karena pilihan Ruben suka sedikit-sedikit lapor, tapi memang ini karena tekanan yang diberikan oleh pihak-pihak yang suka menjadikan keluarganya sebagai bahan penghinaan. Ya.